Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah sehat semua? Nah, alhamdulillah. Nah, pada materi ini kita akan belajar meneladani akhlak mulia dari Khulafaur Rasyidin dengan menggunakan metode game based learning. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran gamenya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu poin-poin penting dari meneladani kisah Khulafaur Rasyidin ini. Jadi kalian simak ya. Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, yaitu ada siapa saja? Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka ini disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang berarti para pemimpin yang mendapatkan petunjuk karena kepemimpinan mereka didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah khalifah pertama dan mendapatkan julukan As-Siddiq yang berarti orang yang sangat jujur dan selalu membenarkan Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar memiliki sifat yang rendah hati, dermawan, dan penuh tentang kepedulian sosial. Nah, seluruh harta yang dimilikinya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, membebaskan budak, dan menolong kaum yang lemah. Walaupun beliau ini menjadi khalifah, beliau itu hidup sangat sederhana dan mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Lalu yang kedua ada Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah kedua dan mendapatkan julukan Al-Faruq yang berarti pembeda antara kebenaran dan keadilan. Nah, Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas, adil, dan berani menegakkan kebenaran tanpa memandang apapun. Umar hidup sederhana dan sering turun langsung melihat kondisi rakyatnya. Ketegasan, keadilan, dan rasa tanggung jawab Umar bin Khattab mencerminkan kepemimpinan yang sangat amanah. Yang ketiga yaitu ada Khalifah Utsman bin Affan. Beliau dikenal dengan julukan Dzun Nurain yang berarti pemilik dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, Utsman ini dikenal sebagai sosok yang pemalu, lembut, dan sangat dermawan. Salah satu jasa terbesarnya adalah menyatukan atau penulisan Al-Quran dalam satu mushaf agar terjaga keasliannya. Nah, walaupun menghadapi berbagai kritik dan fitnah, Utsman itu selalu bersikap sabar dan tidak membalasnya dengan kekerasan. Yang ketiga yaitu ada Ali bin Abi Thalib, dikenal dengan julukan Asadullah yang berarti singa Allah karena keberanian dan keteguhannya dalam membela Islam. Nah, Ali ini juga dikenal sebagai sahabat yang paling berilmu dan dekat dengan Rasulullah sejak kecil. Nah, Ali ini memiliki kecerdasan, kebijaksanaan, dan kedalaman pemahaman terhadap Al-Quran. Nah, dalam kepemimpinannya, Ali sangat mengedepankan keadilan, musyawarah, dan persatuan umat di tengah berbagai konflik yang terjadi. Dari keberanian dan kecerdasannya, serta akhlak yang mencerminkan pemimpin yang berilmu dan bertakwa, kita bisa mempelajari dari nilai-nilai keteladanan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, dari kisah Khulafaur Rasyidin tadi, kita dapat meneladani nilai-nilai penting seperti kejujuran, amanah, keadilan, lalu kepedulian sosial, kesabaran, serta keberanian dalam membela kebenaran. Nah, nilai-nilai inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar sedikit tentang meneladani kisah dari Khulafaur Rasyidin. Kali ini kita akan bermain game untuk mengetahui seberapa kalian paham tentang materi yang tadi dijelaskan. Untuk gamenya, saya menggunakan media berupa game kit. Di sini, guru bisa mengawasi siswa dalam setiap permainannya, seperti yang ada di gambar tersebut. Secara mainnya, kalian harus berjalan sejauh mungkin sambil melewati rintangan yang ada. Apabila energi kalian habis, maka kalian harus menjawab soal untuk menambah energi lagi. Klik pojok kiri bawah, lalu akan muncul soal seperti itu. Kalian harus menjawab sebanyak 10 soal. Dan setiap soal akan mendapatkan 1000 energi. Contoh, Utsman bin Affan difitnah tetapi tidak membalas dengan kekerasan. Sikap ini mengajarkan kita untuk jawabannya bersabar dan menjaga persatuan. Nah, dan apabila kalian menjawab salah, maka kalian tidak akan mendapatkan 1000 poinnya. Nah, melalui pembelajaran berbasis game, siswa akan lebih antusias untuk belajar bersama.
Lalu mereka juga tidak hanya paham secara materi saja, tetapi juga akan mengingatnya, karena soalnya di dalam game tersebut itu diulang-ulang, jadi mereka akan paham. Setelah game selesai, maka akan muncul peringkat teratas dan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jadi, guru bisa melakukan evaluasi melalui pembelajaran ini. Terima kasih.